so much. Are you ready? Aye, aye, Captain! I can hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal, lulusan Komunikasi Penyiaran Islam dengan NIM 2310 40 90 44. Institut Agama Islam Tazkiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang UTS saya, matkul pengantar ekonomi, dengan tema pandemi COVID-19 dan perang yang terjadi di Ukraina. Dampak dari pandemi COVID-19 dan perang yang sedang berlangsung di Ukraina telah menyebabkan kemerosotan ekonomi yang signifikan pada tahun 2022. Harga beberapa komoditas umum mencapai rekor tinggi, pertumbuhan ekonomi melambat, dan inflasi meningkat. Akibatnya, sebagian besar dunia akan mengalami resesi pada tahun 2023, menurut ekonomis. Belum pernah terjadi peristiwa ekonomi global sebesar ini sejak krisis keuangan tahun 2007 sampai dengan 2009. Kemerosotan terbesar setelah depresi besar tahun 1929. Sejak peristiwa ekonomi global sebesar ini, ada beberapa pertanyaan dari studi kasus saya. Yang pertama, apa yang terjadi dan mengapa? Yang kedua, menurut Anda, apakah peristiwa ini dapat mempengaruhi ekonomi di Indonesia? Yang ketiga, kontribusi apa yang dapat diberikan ekonomi dan keuangan Islam terhadap masalah ini? Yang keempat, kebijakan apa yang dilakukan oleh negara, bank sentral, atau industri terkait untuk mengatasi masalah ini? Yang kelima, bagaimana proyeksi Anda terhadap masalah ini di masa depan? Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan pertama, apa yang terjadi dan mengapa. Yang pertama, penyebab utama pandemi COVID-19 dan perang di Ukraina adalah dua faktor utama yang menyebabkan kemerosotan ekonomi global pada tahun 2022. Pandemi COVID-19 telah mengganggu rantai pasokan global, menghambat produksi dan perdagangan, serta mengurangi peminatan konsumen. Sementara itu, perang yang terjadi di Ukraina telah menciptakan ketidakpastian geopolitik yang menyebabkan volatilitas pasar dan meningkatkan harga komoditas tertentu, terutama energi. Yang kedua, menurut Anda, apa peristiwa ini dapat mempengaruhi ekonomi di Indonesia? Dampak pada ekonomi Indonesia. Indonesia tidak terlepas dari dampak negatif dari ketidakstabilan ekonomi global. Kenaikan harga komoditas dapat meningkatkan biaya impor, sedangkan perlambatan pertumbuhan ekonomi global dapat mengurangi ekspor Indonesia. Selain itu, peningkatan inflasi global juga dapat mempengaruhi daya beli masyarakat Indonesia. Pertanyaan ketiga, kontribusi apa yang dapat diberikan oleh ekonomi dan keuangan Islam terhadap masalah ini? Kontribusi ekonomi dan keuangan Islam. Ekonomi dan keuangan Islam dapat memberikan kontribusi dan mengatasi masalah ini melalui prinsip-prinsip yang meningkatkan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Instrumen keuangan Islam seperti suku dapat menjadi sumber perdana yang stabil dan dapat dipercaya. Sementara prinsip syariah dapat membantu mendorong investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Yang keempat, kebijakan apa yang dapat dilakukan oleh negara, bank sentral, institusi terkait untuk mengatasi masalah ini? Kebijakan untuk mengatasi masalah. Negara, bank sentral,
dan lembaga terkait perlu mengadopsi kebijakan yang berani dan komprehensif untuk mengatasi masalah ini. Ini termasuk stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan, kebijakan moneter yang akomodatif untuk menjaga stabilitas harga, reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing ekonomi, dan diplomasi yang kuat untuk mengurangi ketidakpastian geopolitik. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana proyeksi Anda terhadap masalah ini di masa depan? Proyeksi masa depan? Proyeksi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk perkembangan pandemi, kemajuan, dan penyelesaian konflik Ukraina, dan kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Namun, dengan tindakan yang tepat, ada potensi untuk memulihkan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan. Mungkin sekian presentasi studi kasus saya mengenai COVID-19. Semoga di video kali ini bermanfaat untuk kita semua, baik untuk saya maupun untuk penonton sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.